color guard ini dia ada benderanya. Tapi kalau secara fungsinya? Sama, tapi variasi geraknya lebih banyak color guard daripada mayoret. Hebatnya nih ya, nggak cuman malah ini hanya di tingkat nasional, tapi ternyata mengikuti kompetisi internasional. Itu juara berapa kamu? Juara 1. Tepuk tangan dulu dong. Halo teman-teman, aku Kumala, usiaku 12 tahun. Di marching band aku bermain color guard karena gerakannya yang energik dan dinamis. Pesanku untuk teman-teman semua, kegiatan apapun yang diikuti, jalani dengan sungguh-sungguh karena akan berguna di masa nanti. Kalau tadi kita udah lihat di tayangan dan juga Kak Ojib sudah sebut kalau Mala ini adalah seorang atlet color guard. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi nih, Kak Ojib mau make sure dulu sama Mala karena ternyata Mala ini sudah banyak sekali mengikuti kompetisi. Mulai dari yang pertama ini ada juara 1 individual color guard junior Langgam Indonesia 2022. Kemudian juara 2 Porpov Jabar 2022. Color Guard Ensemble Senior Class Grand Prix Marching Band 2022. Dan Jakarta Sound Sport Competition 2023. Nah, ini kompetisinya secara individual atau tim? Ada yang secara individual sama tim. Oke, tapi lebih banyaknya malah kalau kompetisi ikutan yang mana nih? Yang tim. Oh, yang tim. Ya. Oke, nah sekarang kita minta dijelasin nih sama Mala. Mungkin teman-teman ada di rumah agak bingung. Atlet color guard. Nah, color guard itu apa ya? Nah, kalau ada yang nanya itu boleh dijelasin nggak apa nih Mala? Sebenarnya atlet itu penyebutannya atlet marching band, tapi karena color guard-nya masuk marching band, jadi dianggap atlet juga. Oh, oke. Jadi color guard ini ada dalam bagian marching band, Ya. gitu ya. Nah, color guard ini adalah apa tadi yang Kak Oji pegang ya? Itu color guard sebutannya? Iya. Atau sebutannya apa tuh si alatnya ini? Bisa dibilang color guard sama flag. Oh, flag, oh bendera gitu Iya. ya. Oke. Bedanya apa sama mayoret? Mayoret nggak ada kayak kainnya gitu. Kalau color guard ada Oh, kainnya. jadi kalau mayoret tuh stick aja gitu ya, Iya. yang tinggi panjang itu yang dilempar-lempar. Kalau color guard ini dia ada benderanya. Tapi Iya. kalau secara fungsinya, cara penggunaannya mirip nggak, sama nggak? Sama, tapi variasi geraknya lebih banyak color guard daripada mayoret. Oh, oke. Jadi tekniknya bisa dibilang beda ya. Kalau Iya. color guard ini dia lebih banyak gitu atraksinya. Iya. Oh, oke, sip. Nah, hebatnya nih ya, nggak cuman malah ini hanya di tingkat nasional, tapi ternyata mengikuti kompetisi internasional, yaitu adalah Indonesia Drum Corps International 2024. Berarti tahun lalu. Ceritain dong, ini di mana kompetisinya Mala? Di Tangerang. Oke, tapi skalanya internasional. Iya, Nah, itu juara berapa kamu? juara 1. Tepuk tangan dulu dong. Ini individu apa kelompok atau tim? Tim. Tim, ini juara 1 berarti kamu ya. Nah, ini berarti tim, itu timnya terdiri dari berapa orang sih? Dari 14 orang. 14 orang. Itu cewek semua apa cewek cowok? Cewek cowok. Oke, berarti ini malah sudah mengikuti kompetisi tahun lalu ini skalanya internasional dan lagi-lagi mengharumkan nama Indonesia. Keren ya. Nah, ini kalau porsi latihannya gimana sih? Kalau sebelumnya kalau nggak ada kompetisi, biasanya latihannya tuh gimana sistemnya? Seminggu sekali kah? Biasanya 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali kalau nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau lagi kompetisi 4 atau 5 kali latihan. dalam seminggu. Iya. Oh, wow, padat juga ya. Ini sekali latihan berapa lama sih? 3 jam, 4 jam. Dan outdoor, Iya. panas kena matahari ya. Aduh, kebayang. Tapi seru. Ini lempar-lempar tongkat mulu gitu ya. Nah, Kak Oji belum nanya nih, awalnya bisa malah tertarik sebagai color guard. Ini gimana ceritanya awalnya? Masuk marching band udah disuruh pegang color guard. Itu kapan pertama kali masuk marching band? Kelas berapa? Kelas 3. Dari 3 SD udah ikutan marching band, langsung
disuruh pegang color guard. Iya. Oh jadi dipilih awalnya. Iya. Oke, terus setelah mencoba waktu awal-awal gimana tuh? Berat Adaptasinya sih. susah ya? Iya. Pegel-pegel nggak sih kayak gitu? Biasanya apa sih kesulitannya kalau untuk sebagai color guard malah? Ngelakuin toss gitu, lempar-lempar benderanya. Harus tenaganya banyak. Oh, jadi kayak tuker apa lempar ke teman yang lain apa lempar ke atas maksudnya? Lempar ke atas sama lempar ke temen juga. Oh jadi untuk kayak passing gitu ya lempar-lempar. Itu butuhkan tongkatnya tadi Kak Ojib pegang sih ini lumayan berat ya. Waktu kamu 3 SD udah pakai tongkat sebesar itu atau ada ukuran yang lebih kecil? Ada ukuran lebih kecil waktu itu. Tapi itu udah termasuk berat pasti ya? Iya. Karena Kak Ojib aja nih teman-teman tadi pegang untuk color guardnya punya Mala gitu ya. Itu lumayan berat. Jadi kebayang kalau can you imagine latihan sehari 3-4 jam outdoor di bawah matahari pegang tongkat color guard itu atau stick flagnya tadi itu luar biasa berat. Berarti apa harus cukup makan dan minum ya? Iya. Oke, nah sebenarnya yang membuat kamu tertarik sama color guard selain memang masuk ke marching band, kalau dari kamu pribadi apa sih? Gerakannya energik dan dinamis, asik gitu. Pernah ngerasa kayak capek nggak sih? Pernah banget. Pernah banget ya. Kalau lagi capek gitu gimana tuh? Mau kayak sempet kayak udah menyerah capek banget deh ini gitu. Pernah. Pernah. Terus gimana? Kamu ngapain? Ya, dilawan aja, terus latihan. Atau rehat dulu, me time dulu gitu? Enggak, istirahatnya sesuai pelatihnya. Oh istirahat sesuai pelatih, lagi capek banget. Oh minta, oh capek nih gitu, jadi minta waktu istirahat dulu. Jadi kalau lagi jenuh gitu biasanya ngapain malah? Ya istirahat, minum, habis itu duduk sebentar, latihan lagi. Latihan lagi. Emang kalau jiwa atlet itu mentalnya harus kuat, tapi nggak cuma mental, tapi juga fisik ya. Iya. Dan semangatnya juga harus luar biasa. Nah, malah kalau di Anak Indonesia itu ada challenge atau tantangan. Nah, tantangan buat kamu kayak gimana nih? Gampang banget. Jadi, kamu bertugas untuk ngajarin Kak Adi dan teman-teman yang ada di rumah beberapa teknik sebagai color guard gitu. Oke ya? Diterima dong tantangannya? Terima. Salam dulu, terima ya? Oke, karena di sini nggak boleh nggak terima. Haha, kita buktikan apakah malah berhasil untuk challenge kali ini dinyatakan lulus apa tidak dari kelas Anak Indonesia. Oke, kita ambil posisi, jadi malah akan ajarin Kak Ojib beberapa gerakan untuk color guard. Kalau tadi yang awal kan Kak Ojib tuh ngarang tuh, apakah bener nggak tahu nih. Nah, apa nih biasanya yang paling basic caranya? Spin. Apa namanya? Spin. Spin, berarti mutar. Ya, Posisinya nih kita megang tangan kiri atau tangan kanan? kanan. Oke, yang di atas tangan kanan, ini tangan bawah kiri. Gini. Lurus apa ke depan? Lurus. Oh lurus. Kemudian? Di bawah tangan kirinya. Oh kiri di bawah. Nah, Oke. terus. Lagi. Gitu? Ya, Oh. Salah lagi. Oh gini. Oh oke. Sip. Terus trik yang lainnya apa? double spin. Double spin. Oke. Posisinya masih sama. Tuh. Oke. Terus. Ke sini lagi. Ya, Terus? di bawah. Oh di bawah. Terus lagi. Itu namanya double spin. Iya. Berikutnya ada lagi? Ada Apa? butterfly. Waduh, ini lempar ke atas lagi? Enggak. Megan masih sama, pokoknya posisi awalnya adalah dia begini ya. Iya. Gitu, gitu. Gini. Oh salah, sini. Terus ke kanan. Yeay, berhasil. Oke. Satu lagi terakhir. Rider. Apa namanya? Rider. Cradle. Apa itu? Coba. Oke. Ini. Tangan. Oke. Oke. Terus. Oh bisa, tapi harus ditemenin. Oke, nah yang paling sulit gerakannya menurut kamu sampai sekarang apa? Enggak ada sih, paling cuman toss saja yang lempar-lempar. Oh yang lempar ke atas atau lempar ke teman Atas. gitu ya? Oh lempar ke atas yang susah, itu disebutnya apa namanya? Toss. Toss. Oke, jadi kalau malah ditanya mana yang paling sulit sebenarnya semuanya aman, cuman yang agak butuh skill khusus adalah yang toss. Iya. Oke, Kak Ojib akan ngajarin sama Mala karena Kak Ojib kan memang lebih senior. Ini sebagai atlet color guard senior, Kak Ojib juga ngerasa justru toss itu paling gampang.
Gini. Nah, gampang kan? Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, kita akan lanjut ngobrol sama Mala. Mal, ini kalau misal dari gerakan color guard, tadi kan kau juga kasih tahu sama kamu beberapa gerakannya. Nah, sebenarnya gerakan si color guard ini ada yang khusus nggak sih? Maksudnya ciri khas gerakannya color guard. Apakah tadi sudah cukup mewakili gerakan ciri khas dari color guard? Sudah. Nah, bicara soal sama lagunya, itu apakah disesuaikan sama lagu dari marching band-nya atau kayak freestyle? Disesuaikan dengan lagu marching band-nya. Oke, berarti based on ketukannya, terus juga part-part lagu untuk saat melempar yang mana itu disesuaikan juga ya. Oke, nah color guard ini kan merupakan salah satu bagian yang penting lah dalam marching band gitu ya. Emangnya peran dari color guard itu sendiri dalam sebuah marching band itu apa ya Malah? Agar terlihat lebih indah dan menampilkan tema lagunya dari kain benderanya. Misalnya? Misalnya kayak lagunya kayak pantai-pantai gitu, benderanya gambarnya pantai, laut gitu. Oh oke. Nah kalau dari posisi di marching band, color guard itu akan selalu di paling depan atau kadang-kadang berubah? Kadang-kadang berubah. Oke, tapi mostly lebih seringnya di bagian depan, apa gimana? Enggak juga? Lebih sering bagian belakang. Oh justru lebih seringnya di bagian belakang? Iya. Oke, tapi tergantung sama koreonya dan juga lagu? Iya. Gitu, oh oke. Nah ini berarti secara tidak langsung color guard ini dilakukan kan secara tim? Iya. Tapi kalau tadi kamu sempat nanya, ada beberapa lomba yang kamu pernah dilakukan secara individual. Nah bedanya dari segi apanya nih kalau individual? Kalau secara tim tuh gerakannya harus kompak. Kalau misalnya ada yang salah kelihatan. Kalau misalnya yang individual gerakannya bisa leluasa. Dan kalau misalnya salah nggak ada yang tahu, cuma kita sama pelatih doang yang tahu. Jadi lebih apa untuk improvisasi gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri merasa kesulitannya lebih sulit mana? Yang tim apa individual? Nggak ada yang sulit menurut aku. Atau lebih suka yang mana? Tim. Kenapa? Lebih asik, latihannya bareng-bareng juga. Sama kalau bareng-bareng itu lebih menjaga kekompakan gitu ya. Kalau sendiri kayaknya jadi center of attention sendirian gitu ya. Kalau bareng-bareng lebih kayak ada temennya asik gitu ya. Kalau kita ngomongin soal perlengkapan. Nah ini apa aja sih perlengkapan atau peralatan yang biasa disiapkan sebagai seorang color guard? Ada sarung tangan, flag, saber, sama rifle. Saber tuh apa? Saber tuh kayak pedang gitu. Oh oke. Jadi kalau flag yang tadi, tongkat yang ada bendera, terus sarung tangan, terus apalagi tadi saber itu adalah? Semacam pedang. Semacam pedang. Ya. Satu lagi apa terakhir? Rifle. Rifle. Oh rifle. Ya. Apa itu rifle? Bentuknya kayak shotgun gitu. Oh oke. Tapi itu beratnya gimana? Lebih berat yang mana di antara Lebih yang kamu berat. sebutkan? Lebih berat saber kayaknya. Soalnya aku juga belum pernah diajarin. Oke, itu lebih, kalau menurut pengetahuan kamu itu lebih berat si saber itu. Oke, nah selama kamu jadi atlet color guard, ya menurut kamu tantangan yang kamu dapetin selama ini tuh apa sih? Melawan rasa malas dan bertahan. Nah, bagus tuh jawabannya. Melawan rasa males dan bertahan. Nah, bertahan dari apa? Bertahan dari latihannya. Kan kadang capek juga, jadi harus bertahan. Jadi, walaupun mungkin pas lagi lomba, satu, terik matahari, udara panas, habis gitu membawa beban yang cukup berat, ya udah capek ya harus ditahan gitu ya. Berarti mau nggak mau ini juga kita dibutuhkan yang namanya mental yang kuat gitu ya. Iya. Oke, nah ternyata nih ya teman-teman, kalau dari contekannya Kak Ujib, Mala ini juga sebagai seorang mayoret, benar? Ini gimana ceritanya dari Mala awalnya mayoret, terus pindah ke color guard. Apa yang membuat Mala lebih mendalami color guard? Selain tadi ditunjuk aja gitu, kamu harus memegang color guard gitu. Ada cerita lainnya nggak? Awalnya emang udah pegang color guard, terus pas lagi latihan kakak mayoretnya nggak datang, jadi aku yang disuruh gantiin sama pelatihnya. Oh, jadi sebenarnya memang pertama sudah color guard. Iya. Nah, terus ada momen mayoretnya nggak datang. Jadi malah suruh gantiin. Iya. Jadi mau nggak mau take over posisi mayoret dan ternyata bisa. Bisa. Kalau disuruh pilih kamu lebih enjoy jadi mayoret apa color guard? Color guard. Oh, color guard. Ya udah karena memang sekarang udah jadi atlet color guard ya. Nah, kalau ditanya seorang Mala ini cita-citanya jadi apa sih? Jadi atlet drum band, atlet marching band, dan bawa klubnya ke luar negeri sih. Oke.
Nah, kamu punya pesan buat teman-teman ada di rumah gak sih? Kayak mungkin kayak kamu nih suka akan suatu hal yang tadinya cuma nyoba-nyoba tapi sampai jadi serius dan juga jadi berprestasi gitu. Ada kiat-kiat khusus tipsnya buat teman-teman ada di rumah? Ada. Silakan lihat kamera situ Mala. Kegiatan apapun yang diikuti tetap jalani dengan sungguh-sungguh karena bakal berguna di masa depan nanti. Udah itu aja. Oke, kelas, keren, sedap itu. Kalau buat support system kamu, pasti yang support kamu banyak banget ya. Dari kamu, bayangin, kamu mulai latihan dari kelas 3 SD sampai sekarang. Kompetisinya banyak, latihannya luar biasa, supportnya luar biasa dari keluarga, teman-teman, sekolah, guru gitu ya. Mau mengucapkan terima kasih sama mereka? Boleh, silakan Mala. Makasih buat bunda aku udah temenin latihan selama kurang lebih 4 tahun ke Bekasi, dari Jakarta ke Bekasi. Terima kasih juga buat guru-guru buat dukungannya. I love you. Tepuk tangan lu dong buat Mala. Wah, Mala ini malu-malu ya ternyata ya. Wah, kalau ngelihat di video begitu tanding tuh kayak wah serius banget begitu. Manis banget. Oke, Mala terima kasih banyak sudah mampir ke Kelas Anak Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan ceritanya serta ilmu pengetahuannya untuk kita semua. Semoga cita-cita Mala bisa terlaksana satu persatu dan terus berprestasi. Dan maka dari itu kita nyatakan Mala lulus dari kelasnya Anak Indonesia. Yeay. Oke. Mala nanti akan menampilkan sesuatu yang spesial. Iya dong. Iya. Karena tadi performnya cuma sama Kak Ojib doang itu nggak seru ada Kak Ojibnya ya. Oke. Dan teman-teman sambil kita menunggu Mala akan memberikan penampilan spesial, Kak Ojib mengucapkan terima kasih banyak sudah setia nonton Kelasnya Anak Indonesia. Silakan apa yang bisa diambil dan dicerna baik-baik dan juga bisa memotivasi kalian untuk mengejar cita-cita. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan mudah menyerah, tetap semangat, nggak boleh putus asa, oke? Dan juga Kak Oji mau ngingetin sama teman-teman semua kalau sekarang teman-teman sudah bisa menyaksikan program-program unggulan DAI TV di platform DAI Plus. Dan sekarang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan juga Apple Store. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati lainnya dimanapun dan kapanpun. DAI Plus Discover Inspiring Content. Sekarang ya Kak Ojib pamit ya. Dan ini dia penampilan spesial dari Cut Kemala Hayati Alkaputri.